Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok kurang semangat sih? Ulang ya, yang semangat. Jawab salam itu kan wajib, jadi harus semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik semuanya ya? Oke, sehat semua ya? Ada yang kurang sehat? Bagus. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Ada temannya yang tidak hadir? Hadir semuanya. Mantap. Bagus. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Tadi siapa yang datang pagi paling cepat? Dika, kamu maju, pimpin doa untuk teman-temanmu. Oke, sebelum kita belajar, kan tadi sudah doa, kita nyanyi bersama untuk memulai pembelajaran, oke? Nah, kita menyanyi bangun tidur. Semua tahu kan lagunya kan? Oke, kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Oke, tekan. Nah, Bapak ada pertanyaan nih. Di pagi, yang bangun pagi kemudian membantu ibunya untuk membersihkan tempat tidur siapa? Angkat tangan. Nah, tepuk tangan untuk teman kalian dong. Oke. Nah, Bapak punya pertanyaan lagi. Tahu angkat tangan ya? Cepet-cepetan. Setelah bangun pagi, ibadah apa yang kita lakukan pada pagi hari? Ayo, ke tangan, siapa yang tahu? Nah, Risma. Oke. Tepuk tangan untuk Risma. Ya, setelah bangun pagi kita sholat subuh dulu. Tadi pagi siapa yang gak sholat subuh? Ayo. Harus sholat subuh ya pagi-pagi itu. Nah, pertanyaan lagi. Siapa yang tahu angkat tangan? Ayo, cepat-cepatan. Sebelum sholat subuh, kegiatan membersihkan diri apa yang kita lakukan? Nah, ayo. Biasa sebelum sholat kita ngapain dulu? Nah, tepuk tangan untuk Rizal. Berwudu jawabannya. Oke? Nah, sebelum sholat kita berwudu dulu. Nah, pada materi kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema kebersihan, tema hidup bersih dan sehat di rumah. Oke, siap semuanya ya? Nah, sekarang ada yang tahu ini gambar apa? Ayo angkat tangan yang tahu. Nah, benar. Ini adalah gambar tata cara berwudu sesuai sampaian Bapak tadi dan sesuai jawaban teman kalian, yaitu sebelum sholat kita berwudu dahulu. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana tata cara berwudu. Oke, tadi yang jawab silakan maju. Kita belajar praktik bersama. Nah, yang pertama adalah kita mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan, mengambil air, kemudian mencucinya hanya di tangan saja, tidak sampai ke siku. Oke. Kemudian yang kedua, kita berkumur. Bagaimana berkumur? Kita berkumur mengambil air dari keran atau lainnya, mengambil air, kemudian memasukkannya ke dalam mulut, berkumur sebentar, kemudian mengeluarkannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah membasuh hidung. Bagus, pintar-pintar ya. Nah, kemudian yang ketiga membasuh hidung, yaitu kita mengambil air dan menghirupnya masuk hidung, kemudian mengeluarkannya kembali. Sakit? Enggak. Kita menghirup air agar kotoran dalam hidung bersih. Jadi kalau sakit itu hanya sebentar. Kalau sudah terbiasa pasti tidak akan sakit. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, membasuh muka. Oke, kita mengambil air, coba mengambil air. Kemudian
memberikannya ke muka, menggosok-gosoknya hingga bersih. Oke, kalau sudah rasa bersih, sudah berarti kita lanjut ke tata cara yang selanjutnya, yaitu membasuh kedua tangan. Oke, membasuh kedua tangan, kita mengambil air, kemudian memberikannya sampai ke siku, mulai dari tangan yang sebelah kanan, oke, kemudian ke tangan yang sebelah kiri. Nah, yang selanjutnya adalah, ayo siapa yang tahu ini? Kita membasuh kening. Iya, membasuh kening dari sini hingga ke belakang sini. Oke, saya mengambil air, coba ambil air. Nah, kemudian memberikan air dari sini sampai ke belakang kepala. Jadi rambut kita itu kena air. Nah, yang selanjutnya adalah ini dia pegang apa? Telinga. Nah, jadi selanjutnya adalah kita membasuh telinga, mulai dari yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri. Oke, ambil air, kita membalikannya telinga sebelah kanan, kemudian telinga sebelah kiri. Oke. Nah, yang terakhir ini gambar apa? Ayo, mencuci kaki. Nah, yang terakhir tata cara berwudu itu kita mencuci kaki. Mencuci kaki mulai dari mata kaki hingga ke bawah mata kaki. Oke, mengambil air, membersihkannya sebentar hingga terasa bersih. Sudah, kemudian selesai berwudu, kita berdoa. Nah, anak-anak, tak ada pertanyaan ke kalian. Setelah tadi, kamu duduk. Setelah tadi membaca dan menyimak tentang bagaimana cara berwudu, siapa yang tahu manfaat dari berwudu? Angkat tangan. Manfaat dari berwudu. Nah, membersihkan diri, oke. Menjaga kesehatan, oke. Apalagi tubuh tidak kotor, oke, pinter. Kemudian apa lagi? Biar siap sholat, oke, mantep. Biar siap sholat, benar ya, biar siap sholat. Nah, terus apa lagi ya? Ada yang tahu? Ada lagi? Oke, pintar ya. Semua jawaban kalian itu memang benar. Kita berwudu untuk membersihkan diri, menjaga diri dari kotoran, agar kita siap untuk melaksanakan sholat. Dan kalau tubuh kita bersih, tentu pasti kita sehat, ya kan? Nah, selanjutnya Bapak akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Kalian dengarkan dan simak agar setelah bercerita akan ada tugas dan kalian bisa menjawabnya. Oke? Kebersihan Nabi Muhammad. Sejak kecil Nabi suka hidup bersih. Mulai dari bangun pagi, Nabi membersihkan diri, kemudian berwudu untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat, Nabi membersihkan tempat tidurnya sendiri, seperti menyusun bantal, melipat selimut, membersihkan tempat tidur. Kemudian Nabi menyapu seluruh ruangan di dalam rumah, dari ruang tamu hingga ke ruang dapur. Nabi membersihkannya. Nabi selalu patuh pada orang tua. Nabi selalu sarapan pagi, kemudian pergi menggembala domba-dombanya. Nah, setelah mendengar cerita tadi, Bapak punya tugas untuk kalian. Ayo, tadi kan Bapak sudah bilang akan ada tugas. Tugasnya adalah kalian bercerita di depan
tentang kisah Nabi Muhammad yang tadi Bapak ceritakan. Oke? Nah, ayo yang pertama. Oke. Yang pertama tadi yang jawab pertanyaan tentang sebelum sholat kita ngapain? Berwudu tadi. Oke, maju. Bercerita tentang kisah Nabi Muhammad sesuai dengan bahasa kamu aja ya. Nah, oke, silakan. Nah, bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman. Tadi sudah bercerita tentang kisah Nabi Muhammad sesuai dengan bahasa kalian. Bagus. Suatu pencapaian yang sangat baik, bisa berani bercerita di depan. Nah, selanjutnya Bapak ada pertanyaan. Dari cerita tadi, apa saja peraturan yang ada di dalam rumah? Ayo, dari cerita Nabi Muhammad tadi, apa saja peraturan yang ada dalam rumah? Ayo, pertama, membersihkan rumah. Oke, peraturan dalam rumah selalu membersihkan rumah. Kemudian bangun pagi, benar. Kemudian sarapan, betul sekali, sarapan pagi itu sangat penting ya. Setelah itu yang keempat, membersihkan diri, membersihkan tempat tidur setelah bangun pagi ya. Kemudian apalagi, ayo? Apalagi, ayo? Tadi yang terakhir, patuh pada orang tua. Pintar. Nah, yang selanjutnya hormat pada orang yang lebih tua. Nah, tepuk tangan untuk kalian. Nah, selanjutnya Bapak punya tugas terakhir nih. Sudah? Nah, silakan tugasnya dikumpul ke ketua kelas ya. Nah, selanjutnya dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang bisa kalian hasil apa yang bisa kalian dapatkan setelah belajar hari ini? Ayo, selalu menjaga kebersihan di rumah. Kemudian patuh pada orang tua. Setelah itu selalu bangun pagi. Nah, semua itu kita lakukan demi menjaga kesehatan kita dan demi menjaga kebaikan kita bersama. Kalian mempunyai orang tua di rumah, kalian menghormatinya. Itu adalah suatu aturan yang berlaku dalam rumah. Nah, sini Bapak nilai dulu hasilnya. Nah, anak-anak, kita harus selalu menjaga kebersihan di rumah ya, karena kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Karena dengan bersih, maka kita bisa hidup sehat. Dengan hidup sehat, kita bisa tetap berkegiatan tanpa sakit. Jadi, karena itu penting bagi kita untuk menjaga kebersihan di rumah. Nah, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Wah, senang nih belajar selesai. Nah, ayo kita berdoa bersama-sama. Tadi yang pimpin doa maju untuk memimpin doa penutup pembelajaran. Oke? Berdoa dimulai. Sudah selesai. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.